Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada bapaknya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku." Lalu bapaknya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang warga di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, bapaknya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi bapak itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari pakaian yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelihlah, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Lalu mulailah mereka bersuka cita. Tetapi anak yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian serta tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semua itu. Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu yang gemuk karena ia mendapatkan kembali anak itu dalam keadaan yang sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu bapaknya keluar dan membujuk dia, tetapi ia menjawab kepadanya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani engkau, dan belum pernah aku melanggar perintahmu. Tetapi kepadaku belum pernah engkau memberikan seekor anak kambing pun untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anakmu yang telah memboroskan harta kekayaanmu bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka engkau menyembelihkan anak lembu gemuk itu untuk dia." Kata bapaknya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya.
Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat pagi semuanya. Sehat semuanya? Yakin sehat? Benar? Saya mau tes dulu nih ya. Tes sehat yang paling gampang itu adalah tes mata. Ya. Saudara-saudari yang usianya 50 tahun ke atas, angkat tangan. Siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, saya tes kalau yang depan kayaknya gampang. Yang paling tengah-tengah di sana itu, ya, di tengah-tengah di sana. Ini angka berapa ini? Yang paling tengah di sana? Berapa? 2. Ini angka berapa? Angka berapa ini? Gak tahu. Bisa lihat? Bisa ngelihat? Yang depan? Kalau ini? Gak usah ditebak, udah tahu ya. Angka yang kecil-kecil pun tahu, warnanya tahu. Sekali saya tanya, ini angkanya berapa? Oh, gak tahu? Ya udah deh. Warnanya apa? Warnanya apa? Wah, merah tuh. Salah, biru. Coba baik-baik perhatikan, ini warnanya apa? Loh, biru. Biru. Ini warnanya merah atau biru? Merah apa biru? Merah apa biru? Kita cari wasit ya, kita cari wasit. Nih, anak visitor sini. Nah, sini. Saya mau kasih tahu. Ini merah atau biru, kita cari wasit. Nah, ini kamu yang jujur ya. Ini merah apa biru? Biru. Coba ngomong di sini. Merah apa biru? Biru mau. Biru. Jujur dia. Nah, ini merah apa biru? Bapak Ibu, ini yakin merah apa biru? Merah apa biru? Ini apa, Dek? Jujur ya, Dek. Biru mau. Ya, kamu gak saya sogok 100.000 kan? Nah, ya udah. Nah, ini merah atau biru sebenarnya ini? Merah apa biru? Merah. Ya, coba sekarang sekali lagi, merah apa biru? Loh, ini merah di sini. Nah, satu kartu ada dua warna ya. Satu kartu ada 2 warna. Bapak Ibu bisa ngelihat warnanya merah, saya bisa ngelihat warnanya biru. Kalau dibalik sama aja begini ya. Tergantung sudut mana yang kita lihat. Betul atau tidak? Nah, berarti matanya sehat atau tidak? Sehat. Lalu berarti terbukti sehat semuanya ya. Saya pakai warna apa ini? Oh iya benar. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, hal yang sangat simpel ya kalau kita melihat sesuatu dari sudut pandang itu tergantung kita memandangnya. Saya mau menjelaskan minggu letare ini ya, minggu pink ya. Pink dengan sukacita. Nanti mungkin tahun depan saudara-saudari semua yang bertugas pakai baju juga pink. Ini maklum aja karena 2 kali setahun bahannya kurang, jadi cuman romonya doang gitu ya. Tahun depan lah mungkin nanti bisa gitu ya. Minggu sukacita ini kita diajak untuk melihat sudut pandang yang lain daripada yang kita lihat. Kenapa? Karena ini hal yang sangat penting sekali. Sudut pandang memahami soal dosa. Saudara-saudari pernah melakukan dosa? Yang belum pernah angkat tangan. Saya yakin gak ada. Ya. Semuanya pasti juga sudah pernah. Dosa itu apa? Nah, di sini dalam apa yang kita dengarkan, dalam bacaan yang kita dengarkan di Injil ini, dosa itu diibaratkan dengan suatu hal dengan 2 cara pandang yang berbeda. Yang pertama, di sini kita lihat konteksnya apa? Orang-orang Farisi sedang membicarakan Yesus. Ih, lihat loh. Itu ada guru tersohor, ada orang suci. Kok dia bergaul sama pemungut cukai? Kok dia bergaul sama orang-orang berdosa? Kok dia mau makan bersama? Kok enggak najis? Yesus diomongin gitu. Jadi bagi orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini, dosa itu adalah melanggar hukum. Orang yang melanggar hukum harus dihukum.
Orang yang mau dihukum pasti dia akanlah lari, harusnya menjauh dari yang mau dihukum. Dan tentu saja orang yang dihukum ini selalu merasa dirinya berbeban dan harus bersalah. Dan oleh karena itu orang yang berdosa ini dalam pandangan itu harus jauh-jauh. Ya. Dan bahkan orang yang mengalami situasi seperti itu kayak orang-orang kusta, orang-orang yang tadi pemungut cukai, dijauhkan dan juga mereka merasa jauh sekali dari yang namanya itu bait suci, gereja, Yerusalem suci itu adalah bait yang kudus, mereka dijauhkan. Dan ini adalah sesuatu yang wajar pandangan itu. Orang berdosa, orang yang melanggar perintah Tuhan, orang yang melanggar perintah, orang yang melanggar hukum harus dihukum, bukan malah diajak makan. Nah, ini cara pandang orang Farisi dan ahli Taurat. Maka Yesus menjawab pandangan ini. Dia menjawab dengan 3 perumpamaan. Yang satu sebenarnya adalah dirham yang hilang. Yang kedua, domba yang hilang. Yang ketiga, anak yang hilang. Nah, yang kita dengarkan ini perumpamaan sampai 3 kali Yesus mau menjawab pertanyaan atau anggapan orang Farisi tadi. Sama-sama hilang. Yang satu dirham yang hilang, ya, perempuan mencari dirham yang hilang itu kayak uang, ya, lalu hilang, dicari sampai ketemu. Ketika ketemu sedang sekali. Lalu yang kedua, domba yang hilang, pengembalanya itu meninggalkan yang 99, ambil yang satu itu dan girang sekali pas ketemu. Nah, sekarang anak yang hilang, anaknya hilang, sudah bersalah, sudah berdosa, bapaknya girang sekali ketika anak itu datang. Pandangan dari sisi lain dari dosa, dari perspektif Tuhan Yesus, itu melihat dosa itu bukan hanya soal hukuman dan kesalahan, tetapi ini adalah yang hilang. Bapak Ibu, saya tanya nih, kalau Bapak Ibu bawa koin 50 perak, banyak, jatuh satu, ngegelinding, dicari nggak? Matanya ngelihat nggak? Diambil nggak? Pasti diambil. Itu baru koin. Lah kalau barang, kunci motor hilang, dicari nggak? Dicari. Sampai apa? Sampai ketemu. Kalau suaminya hilang, apalagi? Pasti dicari. Ini di jam 12 malam kok belum pulang-pulang. Sesuatu yang hilang, logikanya pasti dicari. Kalau sudah dicari, ketemu, pasti girang sekali. Ya. Nah, ini adalah sudut pandang dosa dari Bapa, dari Tuhan. Jadi orang yang berdosa itu adalah orang yang hilang, yang harus dicari dan ditemukan. Kalau sudah ditemukan, ya sangat gembira sekali, sangat senang sekali, dan luar biasa kesenangannya itu. Nah, sudut pandang ini sebenarnya yang mau disampaikan. Kalau kita memandang dosa dari sudut pandang kita hanya sekedar hukuman, lama-lama kita merasa dengan menyesal terus-menerus, lalu kemudian tidak pantas dan terus menjauh. Karena orang yang hukuman itu tidak mau dihukum dan harus menghindar terus. Kalau bisa pergi. Adakah orang yang bersalah itu merampok lalu kemudian menyerahkan diri ke kantor polisi? Kan enggak. Tetapi logika yang disampaikan Yesus ini adalah sudut pandang yang lain. Orang yang berdosa, orang yang hilang. Orang yang hilang harus dicari. Kalau sudah dapat, ya gembira sekali. Nah, saudara-saudari terkasih, tentu perspektif inilah yang menjadi lahan baru yang mau disampaikan kepada pemahaman pada waktu itu. Itulah yang mau disampaikan dalam cerita ini. Anak sulung yang juga memiliki perspektif yang sama dengan orang Farisi. Wah, ini saudaraku sudah menghambur-hamburkan uang, kok dia dipestakan? Kok dia senang sekali diberikan lembu yang gemuk sekali, saya kok enggak? Nah, sama pikirannya. Harusnya si bungsu ini dihukum. Enggak bisa yang lain dihukum karena dia melanggar. Maka diberikan perspektif yang lain. Ini hilang, ini sudah mati dan kembali lagi dan hidup lagi. Nah, saudara-saudari, ini cara pandang yang baru kita pahami dalam kerahiman Allah. Bahwa kita ini adalah orang-orang yang mungkin juga berdosa, bersalah, dan pasti kita punya salah. Tetapi masalahnya jangan
perspektif hukuman itu yang diutamakan, tapi kita hilang. Nah, hukuman sama hilang, ngeri yang mana? Ngeri yang hilang. Kenapa ngeri yang hilang? Kalau hukuman dihukum itu tidak terlalu ngeri, cuma dihukum. Kalau hilang ini ngeri. Dalam perumpamaan ini diceritakan anak itu kelaparan bukan karena hukuman, tapi bencana kelaparan. Karena terpisah dari sumber makanan dari ayahnya itu, terjadi bencana kelaparan. Kalau dia nggak pulang, dia mati. Domba yang tersesat itu, kalau nggak ketemu, dia tersesat, dimakan serigala, dia mati. Nah, sekarang juga sama. Orang yang hilang atau berdosa, kalau dia nggak nyamperin sama yang punya, sama pemiliknya, dia pasti akan tewas. Dalam tanda kutip tentu saja. Nah, lebih ngeri itu. Makanya tentu saja dalam perspektif ini, dalam perumpamaan anak yang hilang, mau diberikan pemahaman bahwa Allah itu senang loh kalau kita kembali. Karena kita itu hilang, dan orang hilang itu harus ditemukan. Anak yang hilang pasti mencari orang tuanya. Kalau dia kelamaan hilang, nggak dapat makanan, dia pasti juga tewas. Makanya orang sangat berharap ditemukan oleh Allah, dan dia berusaha mencari Allah untuk ditemukan itu. Dan kalau sudah ketemu, yang lain ceritanya, bukan lagi hukuman, tapi peluk-pelukan, seperti yang diceritakan ini. Nah, saudara-saudari, ini adalah satu gambaran yang mau disampaikan dalam Minggu Sukacita ini. Dan tentu saja, kesadaran yang paling penting. Orang yang sadar akan dirinya hilang, pasti dia akan menemukan jalan pulang, mencari jalan pulang. Tetapi kalau tidak sadar, waduh susah sekali. Penting tuh yang namanya kesadaran ya. Ada 3 orang pemabuk. Dia lalu kemudian datang ke pangkalan angkot. Dia gebrak angkot itu. Woi, sudah, nyalakan mobil, antar saya. Bertiga naik begitu kan. Lalu kemudian supir itu dengan tenang menyalakan menyalakan mesin mobilnya. Dinyalakan saja, hanya digas-gas saja, tidak dijalankan, tidak dicari kopling. Lalu kemudian dimatikan. Sudah sampai. Silahkan turun semuanya. Lalu kemudian yang pemuda 1 dan kedua, terima kasih sudah sampai. Padahal di tempat saja. Lalu yang ketiga, dia gebrak lagi. Kamu jangan main-main ya. Dia pikir udah takut sekali. Warna ini mungkin jangan dia sadar saya bohongin. Kata dia bilang, kenapa bawa angkotnya cepat sekali, sudah sampai. Gitu. Pemuda ini juga tidak tahu, namanya mabuk. Orang mabuk itu tidak sadar. Apapun yang dilakukan tidak sadar. Mobilnya kencang, mobil yang berhenti, dia tidak sadar. Nah, oleh karena itu, kesadaran kita berada di posisi mana, itu sangat penting sekali. Dan tentu saja, orang yang sadar itu terutama mau melihat dirinya, tentu melihat dirinya yang real, dan jangan mengasumsikan berbagai macam. Ketika saya nanti mau mengaku dosa, takut ini, takut itu, ketika saya mau balik kepada Tuhan, banyak lagi, tidak. Dan tentu saja orang diajak untuk melihat perspektif yang lain, jangan hanya memandang dari sisi hukum saja, tetapi memandang dari kerahiman Tuhan. Saya cerita lagi, ada seorang koster, bukan pras ya. Lalu kemudian koster itu dia baru datang ke gereja itu dan diminta untuk menjaga peralatan misa. Suatu ketika dia misa, kuncinya itu pakai kode-kode. Dan kemudian dikasih tahu kodenya sama romonya, dia lupa lagi. Lalu kemudian romonya juga lihat tidak ada romonya, lalu kemudian ada yang namanya dewan paroki. Dewan paroki datang, lalu kemudian buka tidak ada, tapi dia tahu, dia menghadap ke atas. Koster bilang suci sekali dewan paroki ya. Dia menghadap ke atas, lalu kemudian dia buka kunci itu dan terbuka kunci kode-kode itu. Bapak suci sekali ya, dengan berdoa itu Bapak lalu kemudian bisa membuka kunci. Memang Bapak ini orang suci. Mudah-mudahan saya jadi koster di sini sebulan bisa suci. Nggak usah terlalu begitu. Lihat di atas, kode ada di atas di langit-langit itu tertulis di situ. Jadi perspektif yang ada di dalam diri koster itu lain dengan apa yang ada dalam kenyataan.
Hari ini kita diajak untuk mengubah perspektif kita, hanya jangan memikirkan apa yang kita pikirkan, tapi yang Tuhan pikirkan. Dia mau kita datang karena kita hilang. Dan kalau kita hilang, kita minta dicari. Dan kalau ketemu, dia senang sekali. Dan kalau kita nggak mau ditemukan, kita bisa kelaparan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.